Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dialog interaktif untuk kaitannya dengan situasi dan keadaan yang tampaknya memang dalam ketidakpastian, ambigu yang sangat tinggi, kemudian juga alam yang bergolak. Alam ini kan bergolak, ini bergejolak, anomali iklim, ini kan banyak. Apalagi sekarang ini juga rame dengan pro kontra perpindahan ibu kota IKN. Kemudian ini banyak yang mengkait-kaitkan dengan dunia paranormal, dunia metafisik. Kemudian kita kan selama ini setiap kali kepemimpinan itu sebelum dimunculkan yang menjadi sing didadekne apa itu jargon, sing didadekne alat untuk publikasi memviralkan itu kan selalu ungkapan Ratu Adil Imam Mahdi untuk menata keadilan, untuk menata pemerintahan untuk lebih baik. Kemudian pada akhirnya kan selalu terjadi kekecewaan begitu seterusnya begitu. Apakah ini terus meneruskan begitu ya? Nah ini kan kita bagaimana memandang sebuah pandangan tentang Ratu Adil dan Imam Mahdi dalam satu perspektif kita unsur rasional, masuk akal juga dari pedoman dari guru-guru kita. Apakah memang itu sebuah legenda masa depan? Legenda masa depan. Jadi kemudian ungkapan-ungkapan di zaman-zaman pendahulu-pendahulu kita yang berkaitan dengan yang namanya Jayabaya, Uga Siliwangi, terus kemudian Ponorogo itu siapa? Siapa itu? Itu Ronggo Warsito ya. Itu kan sehingga kalau dari unsur-unsur orang paranormal dan orang-orang kasepuan itu kan ada keyakinan itu, tapi memang selalu didahului guru-guru. Kemudian kalau kita mengacu seperti di surat Rum 41 ya, ini sebagai sebuah bahwa fasadul bahru, bahwa kerusakan laut, langit dan bumi itu kan karena tangan-tangan manusia. Itu kan tangan-tangan manusia. Akibat ulah manusia kerusakan itu la'alakum, tapi Allah menghendaki itu supaya kembali, la'alakum yarji'un, supaya manusia itu dapat kembali. Nah ini apakah kita mengkaitkan bahwa bencana ini hanya sekedar sebuah fenomena yang Tuhan itu tidak campur tangan, kita katakan bencana alam, jangan dikaitkan dengan agama. Semuanya kan katakan demikian. Jadi kebencanaan itu jangan dikaitkan dengan agama. Jadi kalau kita sudah berbicara agama itu sepertinya dibatasi bahwa agama itu sekat untuk tidak masuk, tidak rasional gitu. Agama itu tidak rasional, tidak masuk akal, penuh legenda, kemudian hanya dalil tanpa harus dilakukan. Nek melakukan itu bukan agama, tapi nek dalilnya agama. Umpamanya jadilah pelaku-pelaku kebaikan begitu ya, maslahah berbuat baik dan membuat kebaikan itu adalah berlaku rasional, itu bukan agama. Katakanlah kalau dalile agama, kemudian orang berekonomi itu duduk agama, sehingga ilmu-ilmunya juga tidak kaitan dengan ilmu agama, ya ilmu ekonomi kan gitu ya. Ilmu ekonomi itu sepertinya tidak ada unsur agamanya. Begitu seterusnya, ini kan mulek kayak apa? Apa menentot tidak nyaman. Jadi bulat. Ini nggak menemukan pengurainya, nggak menemukan pengurainya. Gitu. Sebenarnya kerusakan ini sebenarnya sejauh mana?
tentang alam, kenapa harus goro-goro gitu ya. Nah ini mungkin kalau teman-teman ada juga tadi dari kru kan juga sudah ada pertanyaan yang masuk, mungkin kan nanti bisa disampaikan kalau memang itu apalagi relevan bisa kita coba ulas. Mungkin ada apa yang kalau yang gini tentang apa itu namanya penjelasan dari yang pernah saya baca dalam kitab bahwa kemunculan Imam Mahdi besok bersama Nabi Isa itu memakmurkan bumi, Allah memakmurkan bumi. Untuk penjelasannya itu mohon penjelasannya. Ternyata Imam Mahdi besok bersama Nabi Isa. La Mahdi ila Isa. Kalau dalam persepsi kayak orang dua itu Pak. Jadi untuk penjelasannya iya. Sama kalau yang di ruang kerja mau loh yang beredar di media-media itu, ini kan juga menjadi bahan pertanyaan. Ada 10 ciri yang dimunculkan di sana. Mulai dari asalnya adalah dari Ahlul Bait untuk yang Al-Mahdi, Imam Mahdi. Kemudian bernama sama dengan nama Nabi. Sehingga ini juga memberikan sebuah perspektif yang seperti apa yang perlu kita bisa ambil dari sisi awalnya pengetahuan sampai pada sebuah keyakinan akan keberadaan Imam Mahdi. Iya. Ini kan orek-orek dulu sambil mungkin berperspektif nggak apa-apa. Dewi. Sama ini mungkin kaitannya dengan yang di Jawa itu kan untuk munculnya Ratu Adil ini, kedatangan Ratu Adil itu atau Ratu Adil akan muncul setelah adanya kebencanaan yang hebat kan begitu. Perspektif sementara yang mungkin supaya kita juga bisa membangun sebuah rasional saat selesai bencana kemudian baru muncul. Alangkah beratnya tugas Ratu Adil untuk melaksanakan sebuah tata kelola, karena pada saat bencana terjadi kemudian baru muncul. Ini kalau coba kita ambil dalam sebuah rasional, ini mestinya kan ada gambaran penataan dari sebuah tatanan supaya nanti menghadapi kebencanaan sampai pada tata kelola pasca bencana ini memiliki sebuah pengkondisian dan juga mulai ada tata kelola, baru nanti munculnya Ratu Adil. Sedangkan Satrio Piningit sendiri ini kalau di referensi yang ada bahwa Piningit itu masih dipingit, apakah selamanya ini akan disembunyikan. Kalau Satrio Piningit ini kalau sudah muncul mungkin namanya bukan Satrio Piningit lagi. Ya mungkin itu. Kan Satrio Piningit dipingit. Tidak akan pernah tahu. Tidak akan pernah muncul. Kalau jenenge Piningit kan disembunyikan terus. Saya di Satrio Piningit kan udah mau menikahkan di pinggir. Anda boleh keluarin. Anda boleh dikeluarkan. Apa metu terus? Atau di omah. Kalau kita gini, kalau segala sesuatunya kan terkait perspektif ya, ada perspektif sehingga ada pendapat A, pendapat B, pendapat C ya. Tapi kita kan hanya sebagai referensi saja. Narasinya kan kita dan yang kita tahu, dan kita mencoba merasionalkan dari sebuah dawuh dari guru kita, dari guru-guru dan pemahaman yang kita ini yang kita masukkan menjadi sebuah logika gitu. Karena memang ayat-ayat Allah itu yang ditinggalkan oleh kita sebagai apalagi umat Islam itu kan logika. Ya kita akui saja. Umat Islam itu kan sudah terdistop, sudah apa namanya? Bias ya. Ya bias atau di kota. Sudah di kota bahwa beragama itu nggak boleh menggunakan rasional. Seperti beberapa waktu yang lalu kita ketamuan dari teman-teman pondok dan tokoh itu kan
juga sempat mengkritisi kita, beragama kita sangat rasional, begitu katanya begitu. Agama jangan selalu dihubungkan dengan rasional. Ya kalau kita tidak boleh dihubungkan dengan rasional, sebenarnya kan bukan begitu seharusnya yang kita ambil sikap. Karena ayat Tuhan mengenai ulul albab, mengenai yakilun, mengenai tafakur itu terlalu banyak. Untuk kita menghindari menjadi orang yang tidak menggunakan rasional terlalu banyak. Sehingga ayat-ayat seharusnya diurai dengan rasional. Kalau kamu nikah itu rasional, iki jodohku apa dudu dan seterusnya, sehingga sampai papan bobot, bebet, bobot, bibit gitu ya. Terlepas dari uraian kita nggak ngomong ini, itu berarti rasional. Salah, kenapa harus rasional? Jangan menggunakan psikologi gitu loh, emosional. Bobot itu bukan masalah emosional, tapi kita nggak ngomong masalah ini ya. Ini contoh ya, ini contoh ya. Ini supaya orang itu kalau kita menggunakan psikologi akhirnya kan kekayaannya, keturunannya itu kan jadi salah lagi begitu loh. Yang dimaksud angka kalimat-kalimat itu kan sesungguhnya kan rasionalitas. Ini kalau nggak menggunakan rasionalitas ya kita nggak bisa toh nikah. Berarti nikah kan ngawur gitu ya. Urusan nikah aja pakai rasional ya. Iya. Apalagi urusan yang Tuhan. Kemudian yang kedua, saat sudah nikah, rasional digunakan. Tapi tidak lagi digunakan untuk, ya ini yang menjadi salah paham. Pada saat kita itu sebelum ketemu Imam Mahdi, kita menggunakan rasional. Mungkin secara semantik, kebahasaan, ya kemudian secara logically, begitu ya, secara logika, rasional masuk akal, secara ya nggak perlu. Kalau filsafat sih bulat ya, kalau kita ngomong filsafat itu bulat. Kemudian ya rasional saja kita menunggu atau mencari Imam Mahdi. Istilah-istilah tadi juga seperti itu. Jadi pada saat sudah nikah, logika digunakan, kita melakukan tatanan lahir untuk keluarga. Tapi kalau sebelum nikah kita mencari pasangan, itu seoptimal mungkin yang dapat kita lakukan untuk menyaring yang akan menjadi pasangan kita karena seumur hidup. Tapi kalau sudah menjadi pasangan, logika kita gunakan untuk mempertahankan keluarga, untuk ekonomi, untuk keselamatan, kan gini. Ya ini kan cinta memang tidak berbicara tentang logika. Itu kalau orang cinta itu masih menggunakan dalil, itu ya salah memang. Cinta. Kalau orang itu masih mencari dalil, itu pencarian. Dalilnya apa? Itu berarti masih pencarian. Tapi kalau sudah ketemu, bukan dalil lagi yang diperlukan. Logika sudah, akal bagaimana supaya hati ini hidup, keluarga ini harmonis, tatanan ini baik. Karena kita tuh, katakanlah asumsi kita karena kita di sebuah forum yang juga ada unsur orang yang mungkin masih baru mendengar ya, masih pro kontra juga, sehingga kan kita anggap aja kan pencarian ini, pencarian Imam Mahdi dengan tanda-tanda yang ada selama ini. Imam Mahdi seperti apa, Sadr Bingit seperti apa, Ratu Adil seperti apa. Quran itu luar biasanya begini, luar Quran itu dan semua kitab sebenarnya, istilah Jawa sekalipun. Pada saat ada istilah Imam Mahdi, pikiran manusia itu adalah subjek. Iya. Subjek. Pasti subjek. Subjek sosok bla 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 bla. Itu enggak salah. Tapi apakah semata-mata subjek yang menjadi dalil, yang menjadi dasar logika kita untuk mengambil dia sebagai sosok Imam Mahdi apa? Kalau kita membangun perspektif sesuai dengan pikiran kita sendiri, ya kita akan terjebak. Kita akan terjebak menurut ini kalau nggak kelompok saya. Makanya kalau kita dalam pencarian, kalau ini benar kita ngomong Imam Mahdi mencari solusinya, lepaskan ego, lepaskan fanatisme, emosional, merasa telah di dalam kebenaran, katakanlah demikian, logika yang kita ambil, pola logis kita ambil. Seperti surat Yunus, orang itu nggak akan iman dan Allah duka marah pada orang yang iman tanpa dengan izin Allah. Kalimat biiznillah
itu berarti mutlak bahwa Allah itu punya izin. Bentuk biiznillahnya itu kata bak majrur, bentuk izinnya itu adalah utusan. Mutlak. Bak itu pasti mananya adalah mukotob. Bareng itu jenenge mukotob gitu loh, bersama. Kemudian izin, namanya izin itu ya enak lembaran gitu, nggak iso prasangka. Makanya kemudian di lanjutan ayat itu, jan Gusti Allah ki gedeng banget karo wong sing sok ngerti ning ora nggunakan logika. Ya seluruh jalan layak kilun. Murka Allah mereka yang tidak menggunakan akal. Ulul albab juga begitu, akal juga begitu. Ini kan cuman kita sebagai kebanyakan umat Islam sangat tidak terbiasa dengan akal. Setiap kali akal sedikit diangkat, oh itu filsafat, oh itu tasawuf, oh itu filsafat Karmak, oh itu filsafat Einstein, oh itu filsafat itu. Jadi istilah iki jane awak dhewe ora dong, tapi melu judek gitu. Melu judek. Karena ada anak ben kono sing wis maca itu langsung dikaitkan karo filsafate ini, filsafate Marxisme, filsafate Karmak, filsafate Aristoteles, itu Aristoteles kebles, Plato. Itu karena sebenarnya di dalam ayat Quran itu sangat luar biasa. Kita ngomong Imam Mahdi kaitannya dengan istilah itu sendiri, merujuk kepada istilah itu sendiri. Kamu apa sih sebenarnya Imam Mahdi itu kalau dalam perspektif umum itu kenapa dia muncul? Kenapa harus muncul gitu? Iya, kenapa harus muncul? Kenapa harus ada gara-gara? Iya, kenapa? Iya. Kenapa? Iya, gitu. Kita logiknya begini aja. Kita logiknya bisa sambil anu ya nanti untuk narasi sambil anu ya. Begini. Jadi bahwa kerusakan langit dan bumi, dan manusia-manusia manfihina dan manusia yang di dalamnya, ya, itu sesuatu karena tangan-tangan manusia itu sendiri, karena manusia sendiri, dan gitu. Kemudian saya terkesan di surat Hadid 16 itu sangat saya cukup memiliki kesan yang cukup dalam pada saat dikatakan bahwa alam yakni ladin amanu antasya qulubuhum dan seterusnya bla 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 begitu, bahwa belum saatnyakah ayat ini diungkap zaman Nabi Muhammad, belum saatnyakah kalian untuk meminta ilmu, berada di dalam ilmu yang mengisi kekosongan hatimu. Kita jabarkan bebas gitu ya, supaya hatimu tidak kosong, supaya hatimu punya orientasi hidup dan kehidupan, supaya hatimu itu ada, kehidupanmu ada nilai, mengetahui tujuan apa dan bagaimana kamu itu hidup. Sebab selama kamu itu hatimu kamu kosong, maka disebut korona, korin, fawal korin, itu kan hati yang kosong, kan gitu. Saat hatimu kosong, maka kamu berada di dalam sebuah korona, di sebuah korin, bukan sekedar penyakit, tapi kan sekarang kan sudah tersepakati menjadi penyakit. Nanti kan orang menjadi salah paham, korin itu tidak semata-mata. Quran sudah menyebut terlalu lama, kalimat korona, fawal korin itu sudah sangat lama. Mereka yang hatinya kosong, sehingga jawaban-jawaban yang retorika, jawaban-jawaban yang bersifat formalitas, ini dianggap sebagai sebuah solusi. Padahal ini hanya menjawab sementara atas pertanyaan setiap dari manusia untuk mencari pengisi hatinya. Ini bersifat sementara. Maka setiap kali ada jawaban, dia puas. Jawaban bagaimana kita sholat khusyuk, diberi jawaban begini. Bagaimana menata yang baik, kemudian diberi yudikatif, legislatif, eksekutif. Katakan demikian. Nah, kemudian akhirnya tertata. Butuh berapa waktu sih? Setelah itu geger lagi. Setelah itu tidak terima lagi. Setelah itu kios kembali. Setelah itu tidak dipercaya lagi, kan begitu.
terulang lagi, ganti pemimpin, berharap terulang kembali, begitu seterusnya. Hanya mengisi kekosongan ini yang disebut sebagai bersifat semu. Ini bersifat semu. Jawaban yang bersifat semu. Setelah Nabi Muhammad wafat, kemudian umat Islam menyepakati bahwa setelah Nabi Muhammad kosong, tidak ada lagi pelanjut. Walaupun Qurannya tidak ada ungkapan berhenti. Ini kalau perlu kan kita nanti makna khotam, hanya karena khotam. Tapi bahwa di antara kamu ada rasul, di antara kamu ada khalifah, di antara kamu ada nadhirun, ini terlalu banyak. Gak hanya satu ayat, dua ayat, terlalu banyak. Nah, kenapa kok goro-goro? Kenapa harus ada bencana? Kenapa harus ada gejolak? Ini berkaitan semua, berkaitan itu. Pertama bahwa ini menunjukkan selama ini kita tuh jawaban kita bersifat semu, bersifat sementara. Terjadi akumulasi. Maka akan terjadi satu kejenuhan yang luar biasa, disebut sebagai sebuah puncak gitu ya. Sebagai apakah ini puncak apa belum kita nggak tahu. Nah, kemudian ekonomi juga ditata dengan tadi tentang politik. Ya, kemudian mohon maaf, kita urutkan saja tentang kepribadian, tentang setiap diri ada kekosongan. Kemudian tatanan kelola sosial, politik. Nah, ini kan juga tentang yudikatif, legislatif, eksekutif, kemudian cara pemilihan. Maaf, beribu maaf, ini bukan berarti kita menentang yang ada, ndak. Maaf, pangapunten ya. Kalau kita bicara begini, pemilihan dengan sistem yang saat ini di semua negara, karena kan gak hanya negara kita ya, di semua negara dengan sistem demokrasi, itu kalau seandainya saya ini pemodal, maka saya bisa menjadi pemimpin yang saya kehendaki. Saya ingin menjadi bupati, bisa menjadi gubernur, bisa menjadi presiden bahkan. Apalagi jika saya didukung oleh elit global umpamanya begitu ya. Kemudian saya dijadikan agen umpamanya begitu. Kan gitu. Berarti kan ada dua kemungkinan nih. Satu, saya punya modal, saya menjadi pemimpin bukan karena kepintaran saya, tapi karena kebodohan saya. Kan gitu. Jadi jadi pemimpin akhirnya kan bisa jadi orang yang sebenarnya tidak tahu tentang manajemen, tidak tahu tentang administrasi, tentang bagaimana menata kehidupan, mensinkronkan, mensinergikan kehidupan pribadi, keluarga, sosial, masyarakat. Ini kan akhirnya katakanlah chaos gitu ya. Tapi saya jadi pemimpin. Niatan saya supaya dapat kehormatan, pangalembono, umpamanya kan begitu. Makanya saya orang bodoh yang jadi pemimpin. Kemudian yang kedua, saya jadi pemimpin, saya sebagai agen. Karena saya juga sekaligus memberikan data, memberikan informasi, memberikan fasilitas orang yang menyuruh saya. Orang yang menyuruh saya ini, orang yang memodali saya ini, orang yang mensupport saya ini, di belakang saya ini harus saya support gitu. Harus saya support fasilitasnya, sarana prasarana, infrastrukturnya, koneksinya, kemudian potensi-potensi alam dan seterusnya. Maka saya menjadi agen mereka. Jadi artinya bahwa kecenderungannya itu adalah orang yang jadi pemimpin itu orang bodoh yang bisa dikendalikan, dan agen kan umpamanya kan bisa begitu. Ini logika saja, Lah ini kan akan ada titik jenuh gitu lah. Ini akan ada titik jenuh. Akhirnya kok gini terus gitu. Contoh begini, tambahan lagi berkaitan dengan masalah goro-goro. Buruh, mohon maaf, antara pabrik atau buruh, tanya begitu, antara owner, manajemen, dan buruh. Buruh nuntut kayak apapun, ini logika loh ya, saya nggak ngomong fakta loh ya, entah faktanya benar atau tidak saya nggak tahu, tapi saya ngomong logika. Kalau saya sebagai agen tadi, kemudian saya sebagai pemerintah, umpamanya begitu, tentu saya nggak akan menghormati buruh. Apalagi negara saya umpamanya dalam posisi terlilit hutang. Posisi ini juga dililit negara, kekuasaan dan kekuatan negara-negara lain, kita dijepit. Kemudian kita juga drop
secara produksi dan secara pemasukan negara drop begitu ya. Kemudian buruh membuat usulan, gaji saya dinaikkan dong, usul begitu ya, aturannya dibuat begini dong, bagaimana kalau begini kan gitu. Akhirnya membuat aturan kemudian membuat asosiasi antar buruh dan sebagainya bla 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 bla. Saya tentu nggak akan berpihak ke buruh. Kenapa? Buruh itu nggak ada manfaatnya, gitu loh. Artinya bahwa kalau sekarang kita memecat 100.000 orang, yang antri itu 2,5 juta orang. Artinya kan gitu. Buruh jelas nggak memberikan pajak. Sing pajak itu pabrik, owner. Ya tentu nggak berpihak gitu loh. Saya contohkan begitu. Seandainya kemudian kita punya pengacara bagus, buruh urunan gak pengacara bagus, akhirnya menang di pengadilan, akhirnya menang, umpamanya begitu. Apa yang terjadi? Kalau saya pemilik pabrik, oke, saya kalah. Akan saya naikkan semula ini 1.700.000 gaji kalian menjadi 2 juta. Oke. Diterima tangan, bla 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 bla. Beres, selesai kan? Setelah itu saya ngomong ke Taiwan. Saya ngomong ke Thailand. Pabrik saya yang di Indonesia itu tolong difasilitasi, akan saya boyong ke sini. Thailand pasti ngomong apa? Matur nuwun, terima kasih. Kami akan fasilitasi, kami akan dorong, kami akan mudahkan sarana prasarana. Boyong. Akhirnya apa? Buruh ngaplo semua. Itu logika begitulah. Karena memang ini juga dibentuk. Nah, ini juga dibangun sebuah model di sistem sebuah kapitalisme. Tapi kita nggak menyalahkan kapitalis atau apapun ya, sebenarnya bukan itu. Ya salah kita sendiri. Kita sendiri. Kita tidak dilatih lapang dada, kita tidak negoro, tidak dilatih mengendalikan diri dan seterusnya, kreatif, inovasi. Kita kan juga nggak terlatih ini. Inilah akibat bahwa agama hanya retorika, formalitas, euforia. Terjadilah akumulasi. Nah ini kalau persepsi Ustadz Henry Mustafa Dele Ari, kalau kita perspektif seperti ini, kalau kita melihat logika. Nah, itu kan pertanyaan yang pertama tadi, bukan nama kita masih ngomong kenapa harus ada goro-goro, kenapa harus ada goro-goro, kenapa harus ada bencana. Logika, kembali logika itu sendiri beragama. Bukan berarti kalau logika kita berarti nggak beragama, nggak begitu gitu. Kita berlogika itu beragama. Jadi mungkin dalam memaknai agama sendiri ya, yang ini mungkin ada yang harus diluruskan. Karena selama ini agama mungkin itu kita bahas tersendiri. Kalau kita bahas sendiri nanti nyampur gitu. Yang episode kemarin tuh sudah masuk. Jadi kalau kita ngomong terkait dengan satu akumulasi kekosongan itu memang luar biasa. Sebelum saya melanjutkan biar nggak satu omongan opo. Ya kalau masalah Ratu Adil. Ya berkaitan begini tadi, umpamanya tentang logika sistem ekonomi, logika sistem politik. Karena begini, bahwa sistem kita bisa jadi kan sistem demokrasi. Kalau kita logika ya, saya nggak tanpa konsep ini ya, semu kan ini, semu. Hasilnya juga akan semu. Semu. Kalau kita semu, sehingga tidak bisa membedakan antara yang mutlak dan yang apa jenenge relatif. Nah, bang. Ngomongin Ratu Adil tadi ya sama Imam Mahdi. Kalau perspektifnya Ratu Adil itu akan muncul di yang akan datang. Ini kan terus kemudian di hadisnya itu juga ada yang bilang kan di internet, di wacana, di buku banyak juga tertulis di situ. Nabi Muhammad itu
ngendikan atau bilang kalau nanti Imam Mahdi itu akan memimpin untuk membunuh babi, meruntuhkan gereja ya, dan yang lainnya. Cuman kalau memang Imam Mahdi ini sama dengan atau memiliki fungsi yang sama seperti Rasul di masa lalu yang rahmatan lil alamin kan, kalau baca ada ayat itu bilang rahmatan lil alamin itu definisinya sama kayak Imam Mahdi, memberikan kemakmuran untuk manusia, makmurnya bumi dipenuhi limpahan rahmat berupa harta yang banyak kan gitu kan. Berarti rahmatan lil alamin ini kurang lebih sama definisinya atau mungkin reverse-nya sama ke Imam Mahdi, Ratu Adil, Sadrobini gitu yang lainnya itu. Nah, cuman kalau sekarang di logika juga, kalau dipikir-pikir, kalau misal tiba-tiba Nabi Isa turun, terlepas turunnya gimana nggak ngerti, dan juga mungkin bisa diskusi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Ratu Adil kemudian muncul, kemudian Ratu Adil itu kemudian muncul, terus kemudian memerintahkan umat Islam karena dipercaya kalau Imam Mahdi itu orang Islam ya, itu kemudian menggempur gereja dan yang lain. Apakah ini akan justru tidak menimbulkan kedamaian? Apakah ini bukannya malah jadi perang, malah nggak jadi rahmatan lil alamin gitu? Jadi apa sih maksudnya dari meruntuhkan itu babi, iya, gereja, itu sebenarnya maksudnya itu kayak gimana gitu? Atau Adil ini tugasnya itu memang cuman datang, cuman kalau itu doang saya pun bisa gitu loh. Artinya kan Ari yakin bahwa pasti ya begitu gitu. Iya, maksudnya nggak cuman sesimpel itu kan, tugas pasti ada hujah yang lebih lah. Kalau cuman begitu mah ya itu ya, atau malah artinya yang iya, yang atau mungkin ini artinya pengertiannya itu yang mungkin biasa. Kembali ke definisi lagi. Memang kita memang mengembalikan definisi lagi. Iya. Kalau kita ngomong terkait oke begini, kita akan nyaut ke situ ya. Kita lanjutkan tadi sebagai contoh kenapa harus ada goro-goro. Logika kok, logika. Jadi semuanya akumulasi. Semuanya itu merupakan akumulasi. Kekosongan, kosong, jenuh, kosong. Kalau orang itu di dalam sistem selama 100 tahun, maka dia mengalami kejenuhan puncak dalam dirinya. Tapi masalahnya bahwa ke puncak itu kan berlanjut generasi ke generasi. Jadi generasi ke-1, generasi kedua, generasi ketiga. Katakanlah begini, biasanya sebuah puncak itu kan di antara 100 tahun sampai 200 tahun. Katakanlah demikian. Sehingga kan istilah kita kan minjur gua tolong atau 50 tahun. Kita dijajah tolong atau 50 tahun. Kan gitu ya. Itu kan sebuah narasi. Oke. Jadi goro-goro itu ini saya akan mengkaitkan dengan inilah. Gak apa-apa lah, Imron langsung dulu gini, masuk Ray. Biasa orang Islam itu telat. Datang telat langsung ngopi ya. Rezeki ya Pak. Biasanya telat itu sok 2 jam, 3 jam, kan setengah jam. Alhamdulillah.